Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah Oke, baik, terima Ibu. kasih. Nah, salah satu anak memimpin berdoa, Taufik, dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sika berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya. Kemudian Doa kita selesai. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, hari ini berangkat semua? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua, Bu. Oke, saya presensi ya. Dian, Hadir, Bu. Vera, Hadir, Ayu, Bu. Rina, Kolej, Ada, Bu. Isa, Taufik, Hadir, Alga, Bu. Andre. Oke. Nah, kenapa sih kalian berangkat sekolah hari ini? Biar pinter, Bu. Mau mencari ilmu, Bu. Ingin belajar, Bu. Ingin belajar, biar pinter. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah usaha? Mungkin bisa, Bu. Iya, Bu. Nah, usaha kita analogikan ya, mungkin motivasi kalian itu sebagai gaya, kemudian usaha kalian untuk ke sekolah, kemudian ketika motivasi kalian besar, otomatis usaha kalian juga akan sebanding dengan motivasi tersebut ya, tentunya. Untuk apa kalian usaha, kemudian belajar ya, belajar untuk lebih pintar, itu kan untuk agar terjadi perubahan yang lebih baik. Nah, itu analoginya nanti mengenai usaha yang akan dipelajari pada pagi hari ini ya. Oke, lanjut. Kemudian nah, tentunya kalian sudah mengerjakan TTS usaha dalam fisika yang sudah Ibu cantumkan di bahan ajar yang diunggah di Classroom ya. Ini sebagai materi prasyarat kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, di situ materinya tentang perkalian vektor, dot product, atau cost product, kemudian ada bagaimana sih usaha itu bernilai 0, bagaimana kalau usaha bernilai negatif melalui TTS. Sudah mengerjakan semua? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, lanjut lagi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenai satu, kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan gaya dengan perpindahan dengan cermat dan teliti. Kemudian kalian bisa mengaitkan gaya dengan perpindahan dalam bentuk tabel ya nanti atau grafik. Kemudian bisa mengintegrasikan hubungan gaya dengan perpindahan melalui percobaan ya. Kita melakukan percobaan apa benar sih tadi yang kita hipotesiskan nanti. Kemudian menyajikan hasil percobaan tadi berupa tabel dan grafik. Nah, amati video berikut ini ya. Nah, apa yang menyebabkan mobil ini bergerak? Tadi didorong 3 orang. Nah, yang saat didorong 1 orang itu bisa bergerak? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Belum bisa. Ya, belum bisa. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Mari kita, nah, ini juga misalnya di sini Dian tak suruh memindahkan meja. Dia melakukannya dengan mendorong. Terjadi apa pada meja? Pindah, Bu. Mejanya pindah. Pindah, Bu. Mejanya berpindah. Oke. Next di sini dari video yang kita amati tadi itu bisa kita konsepkan secara umum ya. Misalnya kita ibaratkan gaya dorong atau dorongan tadi karena
dari mobil yang pertama sama yang memindahkan meja itu dengan cara dorongan atau tarikan itu pada materi sebelumnya itu kan merupakan sebuah gaya. Misalnya gaya ini kita variabelkan sebagai F. Kemudian terjadi perpindahan ketika meja didorong. Kita simbolkan dengan S ya. Kemudian bisa dikatakan ketika dorongan kamu besar, usaha kamu besar, maka perpindahannya juga dan gaya yang dibutuhkan juga besar. Dari konsep sederhana ini kita bisa rumuskan W senilai dengan gaya dan perpindahannya. Nah, ini Taufik bermain mobil-mobilan ya, dia dengan cara menarik. Ya, Bu. Nah, ini Taufik arah gayanya itu gimana Taufik? Dengan perpindahannya dari mobil Itu miring, Bu, talinya. miring ya, Ini atau miring. membentuk sudut seperti yang sudah kita pelajari untuk komponen-komponen vektor. Ketika ada gaya yang miring seperti ini akan kita uraikan ke sumbu X yaitu F cos alpha dan ke sumbu Y ya, atau vertikal V sin alpha dengan menggunakan kosinus dan sinus. Sudah dipelajari di pelajaran matematikanya? Sinus kosinus kan trigonometri sudah dipelajari ya. SMP juga dulu sudah pernah ya. Ya. Ini identifikasi masalah ini dari gambar-gambar. Apa yang terjadi ya nanti kalian akan dibagi kelompoknya untuk mengidentifikasi masalah ini, membuat hipotesis sementara dan kajian literatur. Nah, apa yang terjadi nanti pada masing-masing benda, lemari, meja, buku, kemudian mangga, mobil-mobilan, kemudian orang yang sedang berolahraga menggunakan treadmill. Nah, LKPD sudah saya dibagikan, sudah menerima semua? Sudah menerima semua ya? Sudah, Bu. Sudah. LKPD ini juga udah unggah ke Classroom sehingga nanti kalau yang kalian ini hard copy-nya hilang bisa ngeprint sendiri-sendiri ya. Kemudian kelompoknya Taufik sama Bu Rina, kemudian Vera sama Alga, kemudian Andri sama Kolis. Oke. Nah, dari LKPD yang Bu Ida berikan, kerjakan ya, kerjakan yang masalah yang ada di LKPD tersebut secara diskusi, kemudian bisa melihat kajian literaturnya, bahan ajar yang Ibu beri juga, kemudian bisa menggunakan buku yang sudah dibagikan dari perpus dan juga searching di internet. Nah, selain itu kita juga akan melakukan percobaan ya. Nanti di LKPD itu kan ada percobaan untuk menghitung gaya usaha dari gaya dan perpindahannya. Kemudian sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Ibu. Taufik, Rina, Alga? Sudah, Ibu. Nah, Bu. sudah diisikan data di tabel dan membuat grafik? Udah ya? Udah dihitung usahanya? Sudah, Ibu. Udah. Presentasikan ya, salah satu nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya.
Ini kelompoknya Dian tadi, hasilnya monggo. Dian bisa presentasi untuk hasil problem statement yang pertama berdasarkan hipotesis dan kajian literaturnya. Ya, Dian mempresentasikan. Ya Bu, untuk yang pertama tadi, usaha itu akan sama dengan 0 jika tidak ada perpindahan. Kemudian usaha juga bernilai 0 kalau gaya itu tegak lurus dengan arah perpindahan benda. Kemudian usaha itu akan bernilai positif kalau gaya itu searah dengan perpindahan, Bu. Oke, ya. Nanti dilengkapi dengan gambar garis gayanya ya. Nanti kalau dia bernilai 0 itu dilengkapi dengan gambar gayanya itu kemana. Kemudian ini kelompoknya Vera. Ayo Vera, monggo presentasi. Oh iya Ibu, tadi apa namanya, gaya itu searah dengan perpindahan. Jadi kalau kita dorongnya ke kanan, perpindahannya ke kanan. Kalau kita dorongnya ke kiri, perpindahannya akan ke kiri. Kemudian apa namanya, ketika kita menarik atau mengerjakan gaya miring, maka gaya yang bekerja itu tidak gaya seluruh gaya ini, tapi membentuk sudut, Bu. Ya, ini ya seperti ini tadi untuk mangga dia jatuhnya ke bawah ya, searah dengan gravitasi bumi ya, gaya searah dengan perpindahan, maka bernilai positif. Kemudian ini pada anak ini membentuk sudut sehingga seperti tadi yang sudah dijelaskan, F nilainya usaha senilai dengan W sama dengan berapa? F kali S kali cos alpha. Oke, kemudian ini yang cewek-cewek yang suka ingin menurunkan berat badan dengan treadmill, usahanya bernilai apa? Negatif ya. Negatif. Karena dia arahnya ke depan, tapi arah gayanya berlawanan ya, arah perpindahannya berlawanan dengan gayanya. Nah, ini Dian tadi udah ya kelompoknya Dian. Sepertinya. Ini kelompoknya Dian memang paling rajin ya. Ini dia juga dari hasil percobaannya tentang gaya dan perpindahannya bisa salah satu perwakilannya. Tadi Dian sama siapa ya kelompoknya? Sama Vera Bu tadi. Ya, Vera. Oh, Vera sih juga udah. Saja Bu, Dian saja. Dian saja ya, oke. Karena paling rajin ya Dian ya. Dari percobaan, ada percobaan yang sesuai LKPD yang Bu Wida bagikan tadi, ketika sebuah benda itu ditarik gerang gaya sejajar. Nah, ini hasil percobaan Dian. Bagaimana? Coba dipresentasikan. Iya Bu, itu kalau dari percobaan yang pertama, ketika gayanya 20, perpindahannya bernilai 2. Terus ketika gayanya 40, perpindahannya 4. Berarti kalau gayanya besar, perpindahannya juga besar. Ya, kemudian grafiknya. Kalau grafiknya itu kita tarik garis lurus Bu, linear Bu, kalau di matematika. Oke. Terima kasih Dian atas presentasinya. Kemudian salah satu mungkin bisa menyimpulkan dari percobaan maupun dari kajian literatur dan diskusi kelompok hari ini, bagaimana tentang usaha, bagaimana hubungan usaha dengan gaya dan perpindahan. Andre? Saya Bu. Ya. Tidak mau saya. Oh iya Andre. Andre, yuk.
Ya, usaha, jadi setelah melakukan proses pembelajaran Ibu Ida, menurut saya usaha adalah besarnya gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi nanti bisa dirumuskan W sama dengan F kali S. Betul, Bu? Iya. W sama dengan F kali S. Kalau dia itu sejajar ya. Ya. Kalau membentuk sudut. Nah, kalau Vera, Bu. F kali S dikalikan cos sudutnya, Bu. Nah, tadi berdasarkan video atau gambar itu ketika melakukan gaya tapi tidak ada usaha. Maka usaha 0, bernilai Bu, nggak ada perpindahannya 0. 0. Oke. Kemudian ketika melakukan treadmill, tadi usahanya bernilai negatif, Bu, negatif. ya. Nah, usaha bisa kita cari ya menggunakan luas daerah di bawah garis atau kurva yang seperti tadi Dian presentasikan ya gambar grafiknya. Nah, ini tadi benar usaha bernilai positif jika gaya searah dengan perpindahan, usaha bernilai 0 jika dia tegak lurus perpindahannya, usaha bernilai negatif jika gayanya berlawanan arah dengan perpindahannya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Yuk, mari kita simpulkan. Nah, lihat gambar. Mana saja, Bu. Ya, Bu. Itu tadi simpulan yang juga sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Kemudian Ibu sudah memberikan soal evaluasi pada Google Classroom kalian, kemudian dibuka dan dikerjakan ya. Oke, dari hasil yang kalian kerjakan itu ada 8 orang yang tuntas dan ada 2 orang yang belum tuntas. Ayo, Andre jangan ngantuk terus ya. Ini tidak tuntas ini, nanti remedi ya. Remedi sudah Wida kasih di Google Classroom. Yes, Andre sama Dian ini. Dian, gimana Dian tadi mengerjakannya kok bisa enggak tuntas ya? Setelah tulis Bu tadi. Saya nonton Dian, Bu, tapi ternyata salah.
Ternyata malah pilihannya salah ya. Oke, nanti untuk kalian remedinya sudah ada di Classroom, dan soal pengayaan juga untuk yang lain itu sudah ada di Classroom. Nah, kemudian sekitar kalian ayo dibersihkan sampah-sampahnya, dibuang pada tempatnya ya, budayakan 5R. Alat-alat percobaannya juga sudah dikembalikan ke tempatnya tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo salah satu memimpin doa. Siapa yang akan memimpin doa penutup? Bu Alga. Ya, Bu. Bu Alga. Oh, Koles ya, Koles. Baik teman-teman, tadi sudah belajar seru banget. Yang remedi mudah-mudahan nanti dapat perbaikan yang cepat. Mari berdoa untuk penutup pertemuan hari ini. Teman-teman, doa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, terima teman-teman. kasih anak-anak untuk materi pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang sumber energi terbarukan ya. Nah, nanti dipelajari dulu, nanti ada bahan ajar yang akan Ibu share untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Nah, ada catatan kecil ya, ada hal-hal yang memang yang simple tapi itu bisa berpengaruh. Tadi di grafik itu satuannya X-nya masih sentimeter ya. Jadi tapi Ibu malah begitu itu hal-hal detail. Kemudian saya juga menunggu karena simpulannya tadi bisa menghitung usaha di bawah satu grafik, luasan di bawah grafik adalah usaha, tapi nggak banyak yang muncul di proses pembelajarannya, padahal simpulannya ke sana. Ya. Tapi kalau urusan pola alur pembelajaran sih oke aja lah. Mungkin Ya. itu ya. Ya. Karena mengejar waktu, Bapak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Bu Sri? Ya Pak, mohon maaf mungkin nanti saya secara umum aja kalau udah selesai semua ya Pak. Oke, baik. Oke, soalnya ada yang mirip-mirip sih. Ya, terima kasih Bu Ida atas presentasinya. Sekarang dilanjutkan ke Pak Isa. Silakan Pak Isa.